Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Nah, ini ada isu yang muncul di permukaan teman-temannya, duet antara Pak Ahok dan Pak Anies atau Pak Anies dan Pak Ahok untuk pemilihan gubernur Jakarta, teman-teman. Wah, entah siapa yang memunculkan isu ini, dari siapa yang mengucapkan, saya kurang tahu teman-temannya, tapi beberapa hari terakhir ini isu ini sangat santer dibicarakan di mana-mana. Ya, kalau menurut kalian gimana teman-teman? Apakah kedua pasangan ini atau kedua orang ini bisa bersatu menjadi satu paket pasangan maju pemilihan gubernur atau seperti apa gitu? Ya kalau saya pribadi melihat ya, ini persentasenya di bawah 50% teman-teman. Kenapa? Nah, ini alasannya. Yang pertama adalah siapa yang ingin menjadi cagup dan cawagup gitu. Karena keduanya ini kan pernah menjabat sebagai gubernur Jakarta. Dan terakhir Pak Ahok menjadi komisaris Pertamina, Pak Anies menjadi capres gitu. Nah, siapa yang ingin menjadi cagup dan cawagup? Ini dulu nih yang harus dijawab. Karena ego-egonya ini pasti nggak ada yang mau ngalah gitu ya kan. Nah, yang kedua adalah kalau kita lihat pemilihan presiden kemarin, Pak Ahok itu sering kali menyerang Pak Anies dengan tajam, teman-teman. Sering mengkritik Pak Anies dengan tajam. Sampai-sampai beliau mengkritik tentang ideologi beliau. Nah, nanti saya akan tampilkan videonya seperti apa kritik-kritik Pak Ahok terhadap Pak Anies di Pilpres kemarin ya. Karena sangat keras dan agak tajam juga, dan ini membuat kaget masyarakat. Saya pikir kedua orang ini juga sudah akur, sudah baikan gitu. Ternyata ya masih tajam aja gitu kritikan-kritikannya, dan Pak Ahok sudah menjawab kayaknya agak mustahil kalau mereka berdua ini bisa berpasangan di salah satu podcast, teman-teman ya. Ini menarik nih, tapi mungkin ya, jika kedua pasangan ini bersatu, apakah bisa menjawab segala persoalan Jakarta? Karena dari pemikiran dan program pun mereka ini agak berbeda, teman-teman. Nah, teman-teman, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita simak bersama-sama seperti apa sih kritikan-kritikan Pak Ahok terhadap Pak Anies berikut ini. Bagi saya Anies sangat tidak negarawan. Wow. Jadi masih terbuka kemungkinan. Ya kan saya masih orang politik ya. Iya, kalau terbuka kemungkinan, yang mana yang memungkinkan? Apakah Ahok versus Anies atau Ahok dan Anies? Saya nggak tahu. Yang pasti bagi saya tidak ada cerita Ahok dengan Anies. Ketika saya kalah, saya langsung kasih Anies ucapan segala macam. Itu that's again. Saya selalu kasih ucapan selamat. Bagi saya itu, kamu menang pun seizin Tuhan kok. Tapi yang tidak bisa saya terima, ketika Anda menang, Anda pidato memecah belah bangsa. Bahwa Jakarta udah kembali ke pangkuan pribumi yang dijajah selama ini. Itu Emang ada guys videonya itu? Coba guys yang punya komen di bawah guys. teksnya di mana-mana. Itu sangat memecah belah bangsa. Saya ini asli Indonesia, saya undang-undang loh. Apa karena saya namanya Ahok? Itu yang tidak betul seorang Anies lakukan. Bagi saya Anies sangat tidak negarawan. Anda udah menang, it's okay gitu loh. Yeah. Saya juga tidak bawa ke MA, nggak bawa ke MK. Waktu Anda ulang tahun DKI saya juga datang. Iya, iya. Tapi kenapa Anda mesti pidato seperti itu? That's it gitu loh. Lagi pun saya tahu Pak Jokowi juga, kalau baca dari kirim Pratikno ke Kertanegara, kan semua kan ada catatan digital, barang komentar. Yeah. Pak Jokowi merestui Anies kok. Yeah. Karena Pak Jokowi anggap saya kan sudah selesai kan, udah nista agama kan. Beliau juga suruh Bu Risma yang maju. Saya mengerti sekali semua kok. Cuma kan saya selalu percaya tidak boleh terjadi sesuatu sama kita. Makanya bahasa Inggris saya suka ya. History, sejarah itu adalah ceritanya his. Iya. Jadi di dunia ini ada yang buat cerita. Iya. Itu Tuhan. Yes. Bandung rakyat mau pilih atau tidak toh? Iya. Bentar, sang kuda putih Ahok buka suara soal pernyataan kampanye Pak Prabowo sampai hak angket Ganjar salam Indonesia Maju. Apa ini? Tapi si anak ini harus kita kunci. Makanya saya bilang harusnya gaji diperbaiki. Iya. Markup kayak dari DKI dulu. Markup Kenapa bisa gaji kepala lurah sampai 6-7 juta? Di DKI itu kalau kita pulau reklamasi beres, kita bisa punya pulau OPQ jadi ganti Tanjung Priok. Iya. Semua PBB rumah nggak perlu bayar. Iya. Masa rumah saya mesti bayar pajak? Terus apa lagi ya? Semua penduduk tiap kepala keluarga
Anda akan dibantu punya daya beli 5 sampai 10 juta per bulan. Iya. Kita mampu. Iya. Asal proyek jangan markup, Iya. jangan ada korupsi. Iya. Kuncinya jangan markup, jangan korupsi, teman-teman ya. Semua akan sejahtera, cuy. Nah, lalu balik ke soal yang di DKI itu kan. Iya. Saya bilang di negara ini, kalau mau, gaji pejabat semua kita naikkan. Iya. Tapi ada pembuktian terbalik tadi toh. Iya. Berdasarkan ratifikasi konvensi PBB tadi. Iya. Nah, artinya apa? Dirjen, sekjen semua gaji kayak direktur utama di BUMN oke. Prajurit TNI, polisi pangkat paling rendah minimal 2 sampai 3 kali UMP. Mampu kok. Kenapa bilang nggak mampu kan? Nah, kalau udah seperti itu, ini negara itu akan jadi baik. Oke. Nah, itu yang saya bilang, kenapa kamu diam? Bagi saya nggak ada guna, saya nggak ada kekuasaan. Iya. Kalau saya di DPR, gue akan teriak nih. Iya. Ini aja saya nggak tahu nih hak angket ini. Iya. Saya bukan menuduh ya. Iya. Kalau oknum-oknum yang tidak terpilih lagi nih, Iya. ini tinggal berapa bulan nih, Iya. hak angket, dia kalau ditembak duit misalnya, Iya. misalnya, ini oknum ya, saya nggak tahu, goyang nggak kira-kira? Misal saya sudah tidak terpilih lagi, Iya. Oktober akan selesai, Iya. tiba-tiba ada oknum yang kasih gua berapa puluh miliar supaya gua nggak usah ikut, Iya. mungkin saya ambil mungkin ya. Nah, itu yang kita nggak tahu. Oke. Baik, kita tunggu aja, kita lihat. Kita Kira-kira lihat gitulah. hasilnya. Mas, bagi Oke. saya diam aja nggak ada. Waduh, gila juga sih guys ya. Kalau sampai ada kayak gitu ya, transaksional hak angket di DPR, waduh ngeri juga guys. Tapi ya, soal kenaikan-kenaikan gaji tadi yang disebutkan oleh Pak Ahok, rasa-rasanya sih itu sama seperti apa yang pernah dikatakan oleh Pak Prabowo. Dia ingin menaikkan gaji jaksa, hakim dan segala macam agar ya tidak bisa disuap lagi gitu. Ya ada persamaan lah teman-teman ya. Dan itu bisa dilakukan kalau tidak ada korupsi, tidak ada markup proyek cuy. Wah, ini apa ya? Tapi benar juga sih ya, kalau nggak ada korupsi, nggak ada markup, semua sesuai dengan angkanya, rulesnya ya, semua bisa sejahtera warganya guys. Oke, coba kita next video teman-teman.